Terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Kali ini kita akan diskusi dan sharing tentang pentingnya steril pada kucing. Boleh di-next, Mas? Oke, jadi yang akan kita bahas untuk kali ini adalah yang pertama itu pengertian steril. Kita akan bahas apa itu steril, seperti itu. Terus jenis-jenis steril itu seperti apa. Terus selain itu tentu kita akan bahas manfaat dari steril sendiri, baik dari segi kita sebagai manusia atau mungkin dari segi pet kita atau kucing kita gitu ya. Manfaatnya sebagai manusia dan manfaatnya dari segi kucing. Terus selain itu kita akan bahas tentang syarat dari steril sendiri. Steril sendiri kan prosesnya lumayan kompleks ya, jadi tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Terus selain itu, kalau ada manfaat atau kelebihan tentu ada kekurangannya. Nanti kita akan sampaikan juga beberapa kekurangan dari metode steril ini sendiri. Oke, boleh di next. Oke, jadi steril kucing sendiri itu dapat diartikan ya, steril pada kucing sendiri itu bisa diartikan adalah maaf, ada yang suaranya bocor. Oke, sterilisasi atau kebiri pada kucing adalah metode pengangkatan organ reproduksi baik jantan ataupun betina melalui proses operasi ya. Jadi metodenya sendiri hanya dilakukan melalui operasi. Kalau ada yang bertanya, bisa nggak sih kebiri dengan suntik obat gitu supaya mandul gitu? Itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya, karena banyak sekali resiko yang dapat terjadi ketika kebiri dilakukan menggunakan obat-obatan. Ya, salah satunya gitu ya, kalau jantan biasanya sering terjadi adanya tumor pada testis atau kanker pada testis. Kalau betina sering banget terjadi adanya namanya penyakit piometra atau endometritis, bahkan tumor pada ovariumnya seperti itu. Kalau proses sterilisasinya dilakukan pada hewan jantan gitu ya, yang diangkat adalah organ testisnya ya. Jadi dua organ testisnya diambil seperti itu dan biasanya disebut kebiri atau neuter seperti itu. Jadi istilahnya kucing jantan yang sudah di steril itu sebenarnya kucing yang sudah dikebiri atau kucing yang sudah di neuter gitu ya. Kalau sedangkan betina gitu ya, pada kucing betina yang diangkat adalah uterus dan ovariumnya gitu ya. Atau bisa juga dikenal dengan istilah SPE atau ovariohisektomi seperti itu. Untuk betina sendiri gitu ya, untuk metode sterilnya itu ada laparo atau membelah bagian perut gitu ya, atau juga ada melalui flank dari samping seperti itu. Untuk kedua metode ini gitu ya, biasanya ada kelebihan ada kekurangannya nih. Jadi kalau metode flank gitu ya, kelebihannya biasanya dia lebih cepat sembuh gitu. Karena dia di bagian atas ya. Jadi tidak menjadi tumpuan dari organ bagian dalam. Jadi resiko kayak dia jahitannya lepas terus jebol kayak gitu tuh sangat-sangat minim gitu ya. Biasanya dilakukan untuk kucing-kucing jalanan atau stray cat gitu, sehingga ketika dibedah gitu ya, sehari atau 2 hari itu sudah siap untuk dilepaskan gitu ya, tanpa resiko adanya jahitan yang terlepas. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya gitu ya, untuk metode ini sendiri biasanya lumayan sakit untuk kucingnya. Jadi dari segi welfare biasanya tidak dianjurkan. Karena apa gitu ya? Ovarium sendiri biasanya itu kan ada dua ya, kiri dan kanan. Kalau yang di apa yang namanya dibuka atau dibedah bagian kanan gitu ya, tentu ovarium yang sebelah kiri itu kita agak menarik ya untuk mendapatkannya gitu, untuk mengikat motongnya itu agak menarik dan itu biasanya menyebabkan rasa sakit. Jadi perlu diingat gitu ya, walaupun sudah dibius atau dianestesi, kucing masih bisa merasakan sakit gitu ya pada level tertentu. Jadi itu tidak begitu dianjurkan dari segi welfare sebenarnya. Tapi banyak pertimbangan kadang ketika kucingnya stray cat, terus tidak ada yang bisa menampung dalam waktu lama atau perawatan intensif gitu ya, biasanya itu dilakukan oleh beberapa dokter hewan seperti itu. Terus yang kedua adalah laparotomi atau di bagian perutnya, di bawah perut gitu ya, yang dibuka. Ini adalah metode yang paling umum dilakukan gitu ya. Untuk kelebihannya sendiri gitu ya, biasanya proses operasinya lebih cepat, terus menghindari tadi kayak terlalu ditarik sehingga kucingnya merasa sakit gitu ya. Terus selain itu juga biasanya sekaligus kita bisa mengeksplor organ-organ di abdomen atau di perut kucing. Jadi kita bisa ngelihat ususnya bagaimana, kantong kemihnya gimana gitu ya, sekaligus melakukan
dari steril tadi gitu ya. Jadi dapat eksplor lebih dalam seperti itu kasusnya. Kalau untuk kekurangannya sendiri tentu tadi seperti kemungkinan dia ada hernia, terus jahitannya lepas, atau persembuhannya biasanya lebih lama. Seperti itu. Boleh di next, Mas? Oke, jadi ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari steril gitu ya. Yang pertama tentu dapat mengendalikan populasi kucing agar tidak overpopulasi gitu ya, terutama kucing liar. Kita bayangkan saja gitu ya, Mas ya. Kucing biasanya kucing itu termasuk hewan poliestrus ya. Jadi dia birahi setiap bulan gitu ya. Jadi ada setiap bulan kemungkinan dia akan kawin. Beda dengan anjing yang hanya 1 tahun sekali atau 2 kali maksimal dia ada estrus. Jadi kawinnya setahun sekali atau 2 kali. Sedangkan kucing dapat kawin sepanjang tahun gitu ya. Jadi tidak ada musimnya gitu ya. Terus masa mengandungnya hanya sekitar 2 bulan gitu ya. Setelah 2 bulan melahirkan, selama 40 hari melahirkan itu biasanya kucing sudah mulai estrus kembali. Jadi biasanya beberapa kucing liar itu ketika dia menyusui itu dia sambil mengandung lagi. Jadi menyusui sambil hamil kembali gitu ya. Dan bila satu kucing betina saja bisa melahirkan rata-rata 4 ekor anak gitu ya, kita bayangin gitu Mas ya, di lingkungan kita ada berapa kucing betina gitu pertambahannya. Kalau dia dari proses hamil terus bunting lagi membutuhkan 3 bulan gitu ya. Jadi kurang lebih dalam 1 tahun tuh bisa 3 atau 4 kali mereka melahirkan. Jadi satu kucing betina bisa menghasilkan sekitar 12 anak rata-rata ya tiap tahun. Jadi akan sangat overpopulasi. Terus kaitannya apa sih ketika overpopulasi gitu ya? Jadi ketika overpopulasi biasanya gitu ya, penyakit itu akan lebih mudah muncul ya. Jadi penularan penyakit lebih cepat. Terus persaingan makanan juga untuk kucing-kucing liar gitu ya, itu juga cukup tinggi gitu ya. Untuk kucing dipelihara juga biasanya kualitas hidupnya akan menurun. Satu dari lingkungan kebersihannya gitu ya, terus dari segi ruang gerak dan lain-lain itu sangat mengganggu seperti itu. Terus yang kedua tentu meningkatkan kualitas hidup kucing gitu ya. Ini salah satu parameter. Jadi kaitannya kualitas hidup kucing sendiri kenapa dikatakan meningkat adalah ketika kucing sudah disteril gitu ya, biasanya gitu ya, kucing jadinya tidak hamil dan tidak menyusui gitu ya. Bisa diulang Mas? Ya, tidak hamil dan tidak menyusui. Sehingga gitu ya, kebutuhan energinya tuh pure buat dirinya sendiri gitu ya. Dan biasanya efeknya adalah dia lebih sehat, terus bulunya lebih bagus gitu ya. Jadi lebih terawat lah istilahnya gitu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan kucing, terhindar dari penyakit organ reproduksi akibat stres dan stres akibat birahi maksudnya. Tentu ketika dilakukan sterilisasi gitu ya, ketika kita sebagai pet owner terus kita nggak ada niat untuk membreeding atau mengawinkan kucing kita gitu ya, tentu setiap bulan dia akan mengalami birahi dan itu merupakan stres yang berat gitu ya. Jadi secara animal welfare juga ketika kucing tidak bisa melampiaskan hasratnya gitu, hasrat seksual terutama gitu ya, itu sangat-sangat tidak welfare gitu ya, karena normalnya kalaupun di alam gitu ya, ketika dia ingin kawin ya dia akan kawin gitu ya di musim ketika ada betina dia akan kawin. Sedangkan kalau dipelihara kadang kan kita hanya punya satu kucing nih, satu kucing betina atau satu kucing jantan sehingga tidak bisa kawin. Tentu itu sangat-sangat membuat dia stres ya, jadi birahi setiap bulan. Terus biasanya juga mengakibatkan gangguan hormonal juga sering seperti itu. Selain itu juga biasanya dengan steril kita bisa terhindar dari penyakit seperti yang saya sampaikan di awal tadi, seperti tumor pada testis, ovarium gitu ya, terus bisa juga endometritis atau piometra gitu ya. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang 2 penyakit yang paling sering gitu ya, piometra sama endometritis gitu. Biasanya kasus ini lumayan sering terjadi pada kucing-kucing yang memang tidak disteril dan tidak dikawinkan. Biasanya pada usia 4 sampai 5 tahun itu sangat rentan terkena penyakit ini. Dan jika sudah terkena penyakit ini, biasanya resiko untuk operasinya jadi semakin besar karena di dalam ovarium, di dalam rahimnya, maaf ya, di dalam cervixnya juga itu sudah ada infeksi, ada bakteri biasanya. Sehingga juga resiko untuk bleeding, resiko untuk
tercemar tuh, rongga perutnya juga sangat tinggi. Terus juga ada resiko untuk sepsis, artinya infeksi bakteri yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Terus yang keempat itu mencegah zoonosis. Kaitannya apa sih steril dengan zoonosis? Jadi kaitannya tuh sebenarnya lebih ke perilaku kucing ketika musim kawin atau ketika ingin kawin gitu ya. Jadi ketika kucing tidak disteril gitu ya, satu jantan itu biasanya bisa mengawini beberapa betina gitu ya. Terus ketika jantannya mungkin ada scabies, terus ada ringworm, terus ada seperti amit-amit rabies gitu ya, belum vaksin gitu ya. Jadi itu bisa menularkan ke betina yang lain. Terus nanti akhirnya kontak ke manusia, jadinya bisa menyebabkan zoonosis. Biasanya sih zoonosis yang paling sering sih cacing ya, cacing, terus ringworm, terus sama skabies itu paling sering yang menular ke manusia gitu ya. Jadi seumpama kita punya kucing yang semi outdoor gitu ya, ketika kawin dia pergi gitu ketemu sama kucing yang sedang sakit. Contohnya sakit leptospira seperti itu. Terus nanti dia pulang, terus kontak sama kita, tentu itu akan menyebabkan resiko-resiko adanya zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia. Oke, next mas. Oke, manfaat steril yang berikutnya adalah tentu mengurangi sifat agresivitas atau biasanya agresivitas sendiri itu lebih ke perilaku jantan gitu ya ketika adanya perebutan teritori gitu ya. Jadi sering banget kan kucing jantan gitu berantem gitu kalau untuk memperebutkan wanita atau kucing betina atau mungkin menjaga agar teritorinya tetap aman gitu ya. Dan biasanya juga manfaat steril yang lain itu menghindari marking pada kucing jantan. Jadi marking sendiri adalah tindakan menandai teritori pada kucing gitu ya. Biasanya spraying bahasa lainnya juga bisa seperti itu. Terus yang manfaat yang keenam gitu ya, ini biasanya lebih ke dari segi kita sebagai owner gitu ya, biasanya menghindari kucing untuk hilang atau keluar rumah saat sedang birahi. Jadi sering banget nih kucing kalau birahi gitu ya, dia akan berusaha untuk kabur gitu. Karena dia ingin melampiaskan hasratnya, karena nalurinya kan hewan seperti itu ya, ketika secara hormonal dia ingin kawin, dia akan mencari cara agar kawin gitu ya, supaya keseimbangan fisiologisnya terpenuhi gitu. Jadi kemungkinannya biasanya sering banget untuk kabur gitu. Oke, boleh di next nggak apa-apa. Oke, sekarang saya bahas syarat untuk steril ya. Untuk syarat steril sendiri itu pertama adalah usia ya. Jadi pastikan usia kucing saat dilakukan sterilisasi itu sudah cukup gitu ya. Biasanya pada kucing betina gitu ya, minimal itu 6 bulan bisa dilakukan steril. Itu minimal gitu. Kalau ditanya, "Dok, bisanya kapan dilakukan steril?" Itu 6 bulan minimal. Tapi biasanya saya pribadi atau banyak rekan dokter menyarankan setidaknya umurnya melebihi 1 tahun untuk betina. Kenapa gitu ya? Karena biasanya kalau di steril terlalu awal gitu ya, ada namanya nanti penyakit urinary incontinence ketika tua. Jadi ketika kucing sudah tua gitu ya, itu sering banget ketika pipis gitu ya, itu nggak bisa terkontrol. Jadi dia kayak pipisnya sedikit, tapi ketika jalan kadang sambil menetes gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya. Kenapa steril sebaiknya di atas 1 tahun. Tapi sebenarnya untuk steril sendiri nggak semuanya akan yang steril muda itu akan mengalami yang namanya urinary incontinence tadi, enggak. Tapi untuk menjaga berjaga-jaga gitu ya. Jadi sebaiknya steril dilakukan setelah usia 1 tahun untuk betina gitu. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan di steril secepatnya. Contohnya, "Dok, kucing saya banyak," gitu. Terus itu semuanya saudaraan, takutnya nanti jadinya inbreeding, seperti itu ya. Takutnya inbreeding, nanti jadinya kan anaknya cacat, terus nanti ada masalah genetik dan lain-lain gitu. Kadang nggak ada pilihan gitu ya. Itu boleh dilakukan minimal umurnya 6 bulan, seperti itu ya. Pada kucing jantan biasanya disarankan minimal 9 bulan. Kalau ditanya bisa dari kapan, sebenarnya dari 5 bulan kucing jantan sudah bisa. Tapi untuk literatur terbaru gitu ya, sebaiknya sih 9 bulan. Karena apa? Hormon testosteron gitu yang dihasilkan oleh testis itu biasanya sampai umur 9 bulan tuh masih dibutuhkan untuk pembentukan dari tulang gitu ya. Jadi banyak kasus ketika di steril terlalu muda, nanti ketika tuanya
ada kemungkinan mengalami kayak osteoporosis, terus kalsifikasi tulang, pokoknya masalah-masalah tulang, atau mungkin pembentukan tulangnya tidak maksimal, dalam artian jadinya kucingnya apa ya bahasa Indonesia kuntet gitu ya, maksudnya nggak bisa besar maksimal gitu ya. Terus syarat yang lain adalah sudah dilakukan vaksinasi lengkap. Nah, untuk kebijakan ini sendiri gitu ya, biasanya kenapa sangat dianjurkan untuk vaksinasi untuk kucing yang dilakukan steril gitu ya? Karena steril sendiri tadi kan dilakukan tindakan operasi. Ketika dioperasi tentu dia akan stres, merasa sakit gitu ya. Karena luka operasinya itu. Ketika stres, maka biasanya gitu imun tubuh akan turun. Ketika imun tubuh turun biasanya akan gampang terkena penyakit. Salah satunya penyakit-penyakit yang ada dalam vaksin gitu ya. Di kucing kan seringnya panle, chlamydia, rinotransmitis sama kalisi gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal itu terjadi, sebaiknya dibawa kucing yang disteril harus sudah divaksinasi gitu ya. Apalagi kalaupun kita setelah steril kita mau rawat inap gitu ya. Jadi biar lebih aman nih. Namanya rumah sakit kan tempatnya hewan sakit gitu ya. Takutnya kalau belum divaksinasi malah nanti akan tertular penyakit yang lain gitu ya. Terus yang berikutnya adalah pastikan kucing dalam keadaan sehat sebelum pelaksanaan sterilisasi. Tentu kondisi sehat sendiri itu biasanya parameternya tiap klinik beda-beda sebenarnya ya. Jadi ada dokter yang hanya cukup dengan pemeriksaan fisik gitu. Jadi tidak flu, terus tidak ada jamur, tidak ada kutu, intinya sehat secara klinis gitu ya. Terus kita lihat testisnya turun keduanya seperti itu. Tapi ada juga klinik-klinik yang mensyaratkan harus sehat dalam artian klinis dan organ gitu ya. Jadi contohnya untuk di pet vet sendiri biasanya untuk steril itu wajib untuk melakukan pemeriksaan darah supaya kita bisa melihat fungsi hati, fungsi ginjal, terus apakah ada anemia, terus apakah ada masalah trombositopenia. Biasanya trombositopenia ini platelet gitu ya. Khawatirnya kalau ada masalah platelet ini gitu ya, terutama untuk kucing betina itu resiko bleeding sangat tinggi. Artinya pendarahan setelah operasinya itu sangat tinggi. Itu kenapa sebaiknya gitu ya dilakukan pemeriksaan darah juga gitu ya kalau memang memiliki dana yang cukup gitu ya. Kalaupun tidak, sebenarnya dengan pemeriksaan klinis juga sudah cukup gitu ya. Cuma itu tadi mungkin bisa menyesuaikan pilih kliniknya masing-masing dengan syarat yang sehatnya itu berdasarkan apa seperti itu ya. Terus berikutnya adalah kucing betina tidak dalam keadaan bunting sehingga proses sterilisasi akan lebih aman gitu ya. Jadi untuk kasus abortus sendiri gitu ya, ada beberapa alasan abortus itu dapat dilakukan apabila pertama itu mengganggu kesehatan induk, jadi mengancam nyawa induknya ketika tidak dilakukan abortus. Yang kedua gitu ya, janin yang atau fetus yang di dalam rahim itu sudah meninggal gitu ya. Jadi atau mungkin ada cacat sebelumnya dari USG kelihatan nih ada kelainan jantung seumpama gitu. Jadi kasihan nanti kalau lahir sebaiknya diabortus, itu juga bisa dilakukan. Tapi ketika tidak ada masalah-masalah yang urgensinya sangat tinggi gitu ya, saya sarankan tidak dilakukan abortus atau sterilisasi ketika bunting. Kenapa gitu ya? Karena ketika bunting gitu ya, pembuluh darah ke area rahim itu sangat banyak dan besar. Jadi ketika operasi resiko bleeding atau pendarahan, terus resiko seperti apa ya namanya kantung amnion atau kantung ketubannya pecah itu sangat tinggi gitu ya. Jadi sangat tidak dianjurkan. Tentu saja selain itu secara etis juga ketika abortus itu kan artinya kita menghilangkan nyawa si anak. Jadi sebaiknya itu dihindari gitu ya. Selain itu ketika betina gitu ya sudah punya anak terus menyusui gitu ya, kapan sih bisa disteril gitu? Soalnya kan udah terlanjur nih dok udah punya anak terus pengen disteril gitu ya, jawabannya minimal 2 bulan dari usia anaknya gitu ya atau usia kitten. Kenapa? Alasannya karena kalau 2 bulan itu biasanya kita sudah mulai untuk makan cat food gitu ya. Jadi dia udah bisa hidup tanpa air susu gitu ya. Jadi produksi susu sendiri gitu ya, salah satunya tuh dia dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi hormon yang memang kayak estrogen, progesteron yang dihasilkan oleh ovarium. Jadi kalau sudah disteril biasanya lambat laun selama seminggu sampai 1 bulan itu nanti produksi susu akan terhenti seperti itu. Oke, boleh next mas.
Oke. Sekarang kita bahas kekurangan dari sterilisasi itu tadi ya. Yang pertama, sterilisasi karena dia adalah prosesnya melalui proses operasi, tentu sangat beresiko ya, karena ada namanya prosedur pembiusan dan resiko-resiko seperti bleeding, terus alergi bius itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Namun resiko biasanya semakin kecil gitu ya jika emang dilakukan oleh dokter hewan yang tepat dan sebelumnya mungkin dikonsultasikan dengan matang gitu ya. Jadi kayak sudah vaksin, terus dicek pemeriksaan darah lengkap seperti itu, terus secara klinis juga sehat, biasanya resiko-resiko itu akan berkurang seperti itu. Terus yang kedua sendiri, biasanya ini nggak tahu ya, maksudnya lebih kekurangan atau kelebihan, karena ada dua sebenarnya. Kalau emang kucingnya selama ini nggak bisa gemuk, terus dia jadi gemuk, itu kan sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Tapi ada beberapa kucing yang jadi over obesitas atau berat badannya naik drastis nih setelah steril gitu. Mungkin ada yang bertanya kayak, kenapa sih setelah steril dok kok bisa jadi gemuk gitu kan? Padahal makannya sama nih gitu ya. Jadi biasanya ketika steril gitu ya, maaf, untuk kucing sendiri biasanya sekitar 20% energi bulanannya itu digunakan untuk persiapan untuk birahi sama persiapan untuk bunting gitu ya. Jadi sekitar 20% tuh lumayan banyak gitu ya untuk urusan organ reproduksinya saja gitu ya. Birahi sendiri tuh biasanya sangat menguras energi dari si kucing. Karena kan biasanya birahi ditandai kayak sampai stres, terus sangat-sangat aktif, mengeong gitu ya, terus suhunya juga demam gitu ya, biasanya akan sangat mempengaruhi gitu. Terus dari 20% itu setelah dia disteril, tentu kan dia tidak mengalami fase-fase yang kayak birahi gitu ya. Otomatis yang 20% itu tadi disimpannya menjadi lemak gitu ya. Itu kenapa dia jadinya lebih mudah gemuk. Seperti itu. Terus yang ketiga untuk kekurangannya biasanya adalah untuk sterilisasi tentu perawatan pos operasinya gitu ya dilakukan secara intensif gitu. Biasanya sih normalnya luka ini 5 sampai 10 hari itu akan sembuh gitu ya. Itu biasanya untuk yang sayatannya berada di bawah perut gitu ya. Biasanya rata-rata 5 sampai 10 hari itu sudah sembuh. Dan selama waktu itu gitu ya, tentu harus ada perawatan rutin, contohnya kayak diberi antibiotik, obat, terus rajin diberi salep, terus corong kepala juga diberikan gitu ya. Jadi perawatan itu harus dilakukan dan itu juga salah satu kekurangannya gitu ya, karena kita butuh waktu ekstra, selain itu juga butuh biaya ekstra untuk sterilisasi. Tapi mungkin bisa juga diakali dengan kita sering juga ada program-program steril gratis gitu ya. Jadi bisa juga dari situ supaya mengurangi pengeluaran secara finansial juga. Terus yang keempat adalah tentu ketika sudah disteril gitu ya, tidak bisa lagi bereproduksi yaitu kawin dan punya anak. Jadi ketika sudah steril, hasrat untuk kawin biasanya akan hilang gitu ya. Jadi kalaupun ada beberapa kucing gitu ya, dok sudah disteril tapi kok dia kadang masih hamping mainan gitu ya, atau mungkin dia masih hamping atau menaiki kucing lain gitu ya. Kadang itu bukan termasuknya bukan birahi atau keinginan untuk seks ya. Kadang itu jadinya lebih ke behavior atau kebiasaan. Sebelum disteril mungkin dia biasa melakukan itu sehingga beberapa waktu karena sudah menjadi kebiasaan kucing melakukan itu. Jadi tanpa alasan yang sebenarnya dia nggak ingin kawin seperti itu ya. Tapi biasanya itu akan berangsur hilang, lama-lama akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Jadi dia lama-lama akan melupakan. Jadi awal-awal biasanya dia akan masih marking, masih humping boneka dan lain-lain itu karena lebih ke behaviornya gitu ya. Oke, next. Oke, paling itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Mungkin akan saya kembalikan ke moderator ya. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Dok buat materinya. Oke, Si Dok dan Andi, sekarang ini bagus banget. Ini udah banyak yang nanya udah nih. banyak yang nanya nih. Yang bertanya ya. Ini udah ada yang nanya. Aku bacain dulu ya. Boleh Kak. Agak aneh. Amit-amit rabies itu virus baru. Ini dari ini pertanyaan bercanda. Ini amit rabies, amit rabies virus baru.
Aku pertanyaan next ya. Dok ingin bertanya, ini dari Siva Zakia. Jika ingin di-breed, baiknya dalam 1 tahun berapa kali betina boleh melahirkan? Kebetulan peduli kucing lebih pro steril daripada pro breeding. Tapi mungkin dokter bisa jawab, Dok Andi, pertanyaannya, jika ingin di-breed, baiknya dalam 1 tahun berapa kali betina maksimal boleh melahirkan? Silakan dok. Oke, baik. Gini, jadi sebenarnya baik maupun steril atau breeding itu dua-duanya adalah pilihan yang tepat gitu ya. Dalam artian kalau emang kita bisa breeding, terus kita benar-benar secara finansial, secara emosional, kita bisa mempertanggungjawabkan atau merawat kitten-kittennya dengan baik, Komitmen sehingga ya dok. komitmennya Ya, komitmen ya benar-benar dok. matang gitu, nggak ada salahnya dilakukan gitu ya. Kalau tidak, sebaiknya disteril seperti itu ya. Kalau ditanya, kalau mau breeding, sebaiknya dalam 1 tahun berapa kali melahirkan? Sebaiknya 1 kali. Itu maksimal dalam 1 tahun. Jadi setelah melahirkan gitu ya, menyusui biarkan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan menyusui gitu ya. Jadi nanti masih ada jeda sekitar 8 bulan gitu ya untuk indukan atau betina memperbaiki kondisi tubuhnya gitu ya. Karena setelah bunting terus melahirkan, terus menyusui gitu ya, itu sangat-sangat menguras energi biasanya gitu ya. Jadi betina biasanya akan kurus, terus juga jadi ya pun kalau dikawinkan terlalu cepat biasanya nanti kualitas anaknya akan menurun gitu ya. Kualitas dalam arti kualitas kesehatannya akan menurun gitu ya. Jadi sebaiknya maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu pun perlu diingat gitu ya, kalaupun betina sudah sama ibu niat untuk breeding gitu ya, terus dia sudah melahirkan sebanyak 4 kali, sebaiknya disteril setelah itu. Jadi diganti dengan betina yang baru kalaupun ingin breeding gitu ya. Jadi nggak boleh nih kayak dia melahirkan sampai umur 8 tahun masih melahirkan gitu ya ibaratnya, jadi sampai 7 kali, nanti umur 9 tahun sampai 8 kali melahirkan gitu, tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya resiko ketika melahirkan usianya semakin tua itu juga secara kualitas genetik anaknya akan menurun. Selain itu juga biasanya dari segi induknya juga akan terganggu untuk organnya gitu. Jadi kebutuhan energi untuk induknya tuh akan sangat kurang. Jadi biasanya ditandai dengan jadi lebih kurus induknya, terus rambutnya jadi kusam gitu ya. Jadi sebaiknya setahun sekali, terus setelah 4 kali gitu ya sebaiknya disteril. Kalaupun mau breeding lagi, bisa dari anakannya lagi. Jadi dari indukan baru lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, makasih dok. Nah, next ya. Dok, itu kucing dari pertanyaan dari Mbak Kristina, kucing itu sebenarnya setahun berapa kali bisa kawin? Kalau di anjing itu musim kawin ditandai dengan loop dan setahun biasanya 2 kali musim kawin. Kucing saya sudah steril tapi masih suka birahi dan kawin juga. Tadi udah sempat dijawab ya pas lagi dokternya nerangin ya, yang sudah disteril tapi tetap masih birahi. Kemudian, apa betul steril membantu mengurangi sakit kulit pada anabul jika ada ketidakseimbangan hormon? Itu fakta atau mitos, dok? Silakan, dok. Oke, jadi saya jawab untuk steril apakah bantu untuk masalah kulit gitu ya. Beberapa kasus gitu ya, pada kucing jantan biasanya ketika hormon testosteron di dalam darahnya terlalu tinggi, artinya dia belum disteril, biasanya itu akan menyebabkan rambut rontok gitu ya. Biasanya kalau hormonal itu rontoknya ditandai dengan simetris gitu. Artinya kalau perut bagian kiri rontok, maka perut bagian kanan akan rontok seperti itu. Jadi simetris, leher kiri rontok, leher kanan akan rontok seperti itu. Jadi benar ketika memang penyebabnya adalah masalah hormonal gitu ya, ketika disteril tentu akan memperbaiki kondisi. Tapi tentu nggak semua masalah kulit kan karena hormonal ya, jadi harus lebih dicek lebih lanjut. Bisa jadi karena agen-agen yang lain kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau memang penyebabnya adalah hormonal dari diagnosis dokternya sebelumnya gitu ya, biasanya steril akan membantu. Kalau betina juga biasanya tadi proses birahi itu selain menguras energi gitu ya, dia juga nyebabin stres yang sangat tinggi. Terus selain itu juga dia akan demam biasanya gitu ya. Jadi dia akan tubuhnya akan demam dan biasanya itu juga menyebabkan kayak masalah kulit juga tuh sering gitu karena demam, stres, imunnya turun, biasanya rambutnya lebih rontok. Terus selain itu jadi muncul jamur kayak gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya akan membantu untuk steril itu sendiri. Jadi akan membantu memperbaiki kondisi kulit secara tidak langsung seperti itu. Oke? Oke.
Next ya dari Mbak Caroline. Malam dok, di tempat kami ada kasus kucing betina usia 4 tahunan yang direscue walaupun dalam kondisinya jalan udah wobbling. Jadi mungkin ada saraf kena kali ya. Tapi nggak tahu juga wobblingnya, penyebab wobblingnya apa. Setelah 5 bulan perawatan, antiparasit, pakan, dan lain-lain, hingga berat badan 3,5 kilo, beberapa dokter hewan menolak steril karena dikhawatirkan bisa meninggal. Tapi kasihan kalau dia birahi jadi montang-manting sendiri, nabrak-nabrak atau jalan. Apakah kasus tersebut disarankan oleh Dok Andi untuk disteril atau tidak? Kayaknya harus diperiksa. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau biasanya masalahnya tuh pure masalah saraf gitu ya, sebenarnya untuk steril sendiri tidak begitu mengganggu apa ya, struktural saraf gitu ya. Jadi sebenarnya sih bisa dilakukan gitu ya. Yang penting tadi sehat-sehatnya sendiri adalah sehat secara klinis dalam artian dia tidak diare, dia tidak flu gitu ya. Jadi lebih ke infection, penyakit-penyakit infeksi gitu ya untuk sehatnya. Terus selain itu juga sehatnya lebih ke organ. Biasanya kita lihat organ yang paling krusial untuk dilihat ketika mau dilakukan steril adalah organ hati sama ginjal. Itu kaitannya dengan anestesinya. Jadi dengan obat biusnya. Biasanya itu akan dipecah sama diekstrakan di hati gitu ya. Jadi biasanya kalau organ hatinya tidak bagus, kita tidak menyarankan untuk steril karena sangat-sangat beresiko seperti itu. Tapi kalau pure gangguan saraf gitu ya, maksudnya asal anestesi yang dilakukan dengan benar, terus mungkin dicek darahnya, organnya semuanya nggak ada masalah, tidak anemia, saya rasa bisa dilakukan. Paling nanti yang perlu diwanti-wanti adalah ketika pos operasinya gitu ya. Jadi karena dia tidak bisa kendalikan diri gitu ya, maksudnya dalam artian jalannya kan nabrak-nabrak gitu. Jadi nanti setelah pos operasinya benar-benar harus diawasin minimal 24 jam tuh benar-benar harus ditungguin. Kenapa? Karena kalau enggak nanti ketika dia udah ada efek bius gitu, efek bius saja kan udah sempoyongan ya, terus ditambah sama kondisi sarafnya tadi yang terganggu gitu ya, takutnya kepalanya akan membentur kandang atau semacamnya gitu, itu tentu sangat berbahaya untuk kondisi sarafnya tadi gitu ya. Kalau ditanya aman atau tidak gitu ya, asal organnya masih bagus, terus tidak ada anemia gitu ya, vaksinnya sudah dilakukan, terus tidak ada penyakit yang infeksius gitu, saya rasa sih masih bisa dilakukan gitu ya. Tapi benar tadi kata Mbaknya kata Mbak Kori gitu ya, harus dicek secara langsung dulu gitu ya. Jadi kadang kalau dokter hewan kalau dengan boleh melihat sharing, langsung gitu, biasanya nanti ada punya kasus ini pertimbangan-pertimbangan lain. sama pet. Iya gitu. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya kalau kita ngelihat kondisinya secara langsung. Karena biasanya dokter akan melihat urgensinya dulu gitu ya, dalam artian ini benar-benar urgensi nggak sih untuk disteril secepatnya gitu ya. Kalau memang enggak, mungkin ya kita saranin untuk ditreatment dulu sampai kondisinya benar-benar agak setidaknya membaik seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, boleh ditambahin sedikit dok. Sebenarnya saya ada pengalaman begini waktu zaman Peduli Kucing masih rescue ya, sama Dok Eka malah yang di PSDR. Iya. Kita ada rescue kucing cerebral palsy ya. Jadi kan goyang-goyang gitu. Terus kemudian tes darah disteril kok, disteril sama Dok Eka, dan sampai sekarang masih udah sama dokternya di Bandung ya. Saya nggak ikut di sini. Jadi diadopsi, dokternya kebetulan di Bandung, itu fine-fine aja. Mungkin kalau kayak sekarang mungkin usia dia sekitar 12-an. Itu tadi, makanya saya sampaikan, iya bisa. Itu memang saya sampaikan karena waktu itu ditanganinya tapi waktu itu seperti sama Dok Eka. Waktu dulu. Iya. Jadi kita yang bawa gitu. Jadi waktu dulu Pak Peduli Kucing masih ada rescue, masih suka rescue. Jadi pernah dapat kasus seperti ini dan memang tapi emang sih tes darah dan lain-lain gitu loh. Jadi tapi nggak apa-apa, tetap survive gitu loh sampai sekarang. Gitu. Jadi Mbak Caroline bisa mungkin konsultasi sama dokter ya. Misalnya ternyata memang jawabannya bisa gitu. Dan emang aku terus terang punya pengalaman sendiri sama pet. Ya, udah lama banget. Terus ini next pertanyaan ya dok. Dok, dari Mbak Mira, apakah hubungannya antara steril kastrasi dengan gangguan kencing pada kucing jantan? Maaf, bisa diulang? Tadi suaranya terputus. Okay. Hubungan steril kastrasi dengan gangguan saluran kencing pada kucing jantan. Oke.
Oke. Jadi biasanya gitu ya, menurut penelitian terus pengalaman juga gitu ya, ketika sudah disteril resiko adanya masalah urinary itu emang sangat-sangat berkurang gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena biasanya ketika kucing belum disteril itu berhubungan sama salah satunya tadi marking gitu ya. Marking itu ketika marking kucing itu urinary nggak langsung ngeluarin semaur urinnya kan ya, dia akan nampung terus dia akan nandain sedikit demi sedikit seperti itu. Biasanya itu kenapa jadinya lebih sering tertahan urinnya, jadi lebih gampang infeksi. Selain itu proses kawin gitu ya, kadang ketika kopulasi dalam artian kawin gitu ya, kadang juga menyebabkan adanya infeksi gitu ya, atau mungkin masuknya bakteri karena dari betina mungkin ada bakteri di organ kelaminnya sehingga nanti dapat menular ke yang jantannya, terus nanti jadinya ada infeksi saluran perkencingan gitu ya. Jadi memang untuk steril sendiri tuh biasanya sangat membantu. Selain itu juga masalah hormonal terus faktor stres juga kadang sangat ngaruh ke masalah dari urinary ini gitu ya. Jadi ketika kucing stres, biasanya kucing tuh sangat gampang stres ya, karena dia hewannya teritori, terus juga soliter gitu ya. Jadi ada perubahan suasana aja tuh kadang dia stres, terus ketika stres dia jadinya nggak mau pipis. Ketika nggak mau pipis, jadinya tertampung, makanya jadinya infeksi gitu ya. Ada radang nih di kantong kemihnya kayak itu, makanya ketika steril biasanya itu mengurangi faktor-faktor stresnya. Itu kenapa secara penelitian juga setelah di steril biasanya lebih minim tuh untuk kejadian-kejadian adanya infeksi saluran kencingnya gitu. Cukup. Oke, next ya dok. Ya, baik. Penyebab kerontokan bulu, ini dari Mas Andi, penyebab kerontokan bulu kucing selain jamur apa ya? Lebih dari 5 kucing saya bulunya rontok sampai botak. Periksa ke dokter dulu, kayaknya mesti dilihat fisik kalau yang ini. Oke, kalau Silakan penyebabnya dok. tuh sangat kompleks ya kalau untuk masalah rambut gitu ya. Karena sebenarnya rambut sendiri tuh parameter yang paling umum bisa dilihat dari kesehatan kucing. Intinya kucing sakit gitu ya, atau mungkin stres aja itu bisa nyebabin rambut rontok gitu ya. Selain jamur, kalau jamur kan jelas. Terus kadang ada kutu gitu ya, kutu juga bisa. Terus kurangnya vitamin untuk kulit, vitamin E gitu ya, jadi kulitnya kering juga bisa. Terus gangguan hormonal tadi juga bisa nyebabin adanya kerontokan rambut gitu ya, atau mungkin kucingnya malnutrisi atau mungkin kebutuhan akan apa ya, nutrisinya kurang gitu ya, jadi dia tidak fokus ke perawatan rambutnya. Selain itu mungkin rutinnya tidak grooming gitu mas ya, dalam artian tidak rutin grooming itu juga sangat ngaruh gitu ya. Jadi faktor-faktornya tuh sangat banyak untuk kondisi-kondisi kayak gitu. Jadi sebaiknya rontok dibawa ke dokter hewan terdekat supaya tahu penyebabnya. Biasanya nanti akan diselesaikan penyebabnya dulu gitu ya. Jadi nanti baru tidak rontok kembali gitu. Jadi biasanya dokternya akan seleksi nih penyebabnya kira-kira apa gitu. Terus di treatment seperti itu. Oke, terus next ke Mbak Anjani. Dok, salah satu kucing saya betina steril di usia 7 tahunan di klinik hanya melakukan pemeriksaan fisik, tapi sampai sekarang dia sehat dan gak sakit-sakitan. Apakah ada risiko efek dari steril di usia senior di masa depan nanti? Jadi sterilnya udah tua ya, jadi umur 7 tahun udah masuk senior. Efeknya mungkin kalau umur dia semakin tua seperti apa, cuman saat ini dia baik-baik aja. Oke, jadi saya bantu jawab ya Mas ya. Untuk sehat sendiri tadi sudah saya sampaikan ya, tergantung standar dari kliniknya masing-masing gitu ya. Kalau ditanya yang sebaiknya ya sebaiknya diperiksa secara lengkap gitu ya. Selain pemeriksaan fisik juga tentu pemeriksaan darah lengkap juga supaya lebih aman gitu ya. Kalau ditanya bisa tidak gitu ya, mungkin beberapa klinik memang bisa gitu ya, karena kadang beberapa klinik juga peralatan untuk pemeriksaan darah lain-lain mungkin tidak tersedia gitu ya. Jadi bisa dilakukan gitu. Tapi tentu ketika dilakukan pemeriksaan darah lengkap, terus ketika pemeriksaannya lebih lengkap, tentu resiko-resikonya akan semakin minim gitu ya. Kita cuma tujuannya pemeriksaan itu adalah mencegah adanya kejadian-kejadian tidak diinginkan. Jadi meminimalisir adanya apa ya namanya, error gitu ya, error human errornya gitu ya. Jadi biasanya ketika tidak dilakukan pemeriksaan gitu ya, ketika tidak dilakukan pemeriksaan darah, takutnya nanti mungkin
kebetulan memang kucing mbaknya kebetulan yang benar-benar lagi sehat gitu ya. Takutnya ternyata dia ada anemia gitu. Terus plateletnya rendah. Terus ketika dioperasi ada bleeding. Tentu kan nanti akan menjadi resiko-resiko tertentu. Beda dengan ketika dilakukan pemeriksaan darah. Tentu nanti udah ketahuan, oh dia ada anemia, plateletnya rendah. Sebelum dilakukan steril, biasanya kita akan treatment dulu. Sehingga ketika steril kondisinya sudah benar-benar prima. Tentu resiko kematian, terus resiko adanya ya error tadi gitu ya itu sangat-sangat minim. Terus biasanya kalau emang kondisinya sedang prima ketika di steril, persembuhannya jadi lebih cepat juga seperti itu ya. Jadi pemeriksaan detail itu untuk antisipasi ya, Dok? Iya, benar. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya, soalnya udah mepet banget ya, jamnya udah segini. Nanya, Dok, katanya tadi kalau di steril kucing jadi mulai mudah obesitas. Tapi di sini ada banyak yang nggak gitu, karena kucingnya pecicilan di kebun. Jadi gimana dong biar caranya jadi gemuk-gemuk semlohai? Jadi Oke. tetap kurus ya, tetap langsing ya, walaupun udah di steril. Oke, jadi gini, untuk kucing yang udah di steril gitu ya, memang kebanyakan gitu ya, efeknya salah satunya tadi menjadi obesitas, tapi memang nggak semuanya. Jadi metabolisme individu kadang juga ngaruh ya. Jadi kalau emang yang metabolismenya cepat gitu ya, walaupun dia makannya banyak, terus emang aktivitasnya banyak ya biasanya akan relatif stabil nih berat badannya gitu ya. Ini tadi kan kekurangan ketika kondisi-kondisi tertentu kucingnya jadi lebih malas bergerak, lebih banyak tidur, hanya makan tidur gitu ya. Jadi kemungkinan berat badannya akan naik gitu ya. Untuk cara menaikkan sendiri gitu ya, biasanya menaikkan berat badan sendiri gitu ya, biasanya ya tinggal diberikan makanan tambahan gitu ya, terus vitamin yang tinggi kalori gitu, itu bisa dilakukan seperti itu. Ini Dok Eka mau Iya, ada tambahan dari Dokter Eka. pemeriksaan ideal. Iya, Dokter Eka itu. Pemeriksaan ideal dan terbaik adalah pemeriksaan darah. Iya. Mahal, Dok. Lumayan gitu. Tapi emang kalau saya sendiri secara pribadi kalau udah 5 tahun, saya akan milih periksa darah. Tapi kalau misalnya yang masih muda-muda, ya kadang ya tergantung budget kita juga ya. Jadi kadang, tapi ya paling enggak harus ke klinik misalnya yang kita udah kenal baik dan dikerjakan sama dokter hewan dengan prosedur SOP yang baik dan benar, itu aja sih. Jadi kita ada rasa percaya. Oke, sebenarnya sih kalau untuk budget ya kalau kayak gitu. Karena memang lumayan ya kalau harus periksa darah dengan kalau misalnya dengan jumlah kucing yang banyak itu agak lumayan gitu. Apalagi kalau kita TNR ya, Dok. Kebetulan aku termasuk penggiat TNR yang banyak. Jadi kalau TNR kan kucing stray gitu kan ya udah deg-degan gitu loh, karena yang namanya mereka kita nggak tahu historis sakitnya apa sebelumnya atau gimana, kan kita nggak pernah tahu. Misalnya riwayat medis si kucingnya gitu loh. Memang sih yang terbaik memang kita keuangan kayak gitu. Ya emang ada nggak cuma piara tapi emang harus pakai duit. Iya. Kayak gitu. Sebentar. Nah, Andi, Dok Eka minta coba di open mic, bisa nggak? Bisa, boleh. Terima kasih, malam semuanya. Halo, Cuma mau nambahin aja perihal ya tadi TNR kan memang biasa kita nggak periksa darah karena memang mengingat budget lebih baik disterilisasi gitu ya, lebih banyak jumlah yang disterilisasi dengan budget yang ada. Tetapi bagi teman-teman yang memang sudah berkomitmen mengadopsi, alangkah lebih baik melakukan pemeriksaan darah gitu ya. Jadi itulah bagian dari komitmen yang disebut-sebut tadi. Karena banyak kasus-kasus yang maaf nih steril terus hewannya mati. Nah terus ujung-ujungnya nyalain kliniknya, nyalain dokternya nggak becus. Padahal kita tanya balik periksa darah nggak. Gitu lah kan kita tidak pernah tahu apakah ada proses bleeding setelah pasca operasi, bukan karena kesalahan operasinya, bukan karena kesalahan tindakan benarnya, tetapi karena memang kasus yang tadi
ada yang apa namanya hemofilia lah, kemudian ada von Willebrand disease lah. Jadi memang ada penyakit-penyakit darah yang mengikuti gitu loh. Jadi jangan egois ketika tidak melakukan pemeriksaan darah, operasi, terus hewannya meninggal, nyalain kliniknya. Itu aja sih yang mau saya ingetin. Jadi kita sama-sama fair bahwa ada pemeriksaan darah tujuannya itu gitu. Bukan klinik tersebut mau ngambil duit gitu ya. Enggak. Lagi-lagi dokter itu disumpah. Ya, kita tanggung jawabnya sama akhirat, sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau Jadi memang berdasarkan fakta ya, Dok. ya Berdasarkan fakta ya. kita pernah ada kasus Asumsi. kita pernah ada kasus kucing yang kucing sping ya, mau dioperasi, plateletnya rendah-rendah, terus kita cek terhadap kelainan darah, ternyata dia hemofilia, ya udah kita nggak bisa operasi. Jadi anak itu memang nggak kita operasi dan kita monitor terus ya kondisinya gitu. Gitu loh. Jadi mencegah kemungkinan yang terburuk gitu. Jadi jangan egois, nggak mau periksa darah, terus kenapa-napa ya klinik yang disalahin, dokter yang disalahin. Padahal kan ada penyerta yang lain gitu. Berarti emang kalau untuk khusus yang berpemilik ini harus benar-benar komitmennya panjang ya, istilahnya benar-benar harus serius gitu loh. Jadi emang kalau memang nggak bisa jangan piara. Setuju. Ya, terima kasih ya udah diizinkan open mic. Oke, Thank makasih you. Dok Ika tambahannya. Ya, yuk kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, soalnya udah mepet banget. Mana lagi ya? Kayaknya udah nih. Tuh udah banyak obrolan di bawah, soalnya yang ke atas aku ke ibadah. Dari hostnya ada mau kasih masukan tentang produk atau gimana? Halo. Oke, kalau dari NB sih mungkin mau ngebahas NB aja sendiri? beberapa produk dari Naturalbase itu sendiri kan mungkin, tapi nggak akan bahas semuanya sih karena kayaknya nggak akan cukup juga waktunya. Jadi di sini kan kita bahas. Maunya sih biar paket lengkap. Jadi dari NB untuk ada produk apa gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman. Silakan Mas. Gimana Kak? Coba ulang. Kedengeran tadi suaranya Kak. Dari NB, apakah ada yang mau disampaikan buat teman-teman tentang produk pet atau memang ada tungguan dari NB sendiri? Kalau dari Naturalbase itu sendiri kan ada beberapa produk kan, bukan yang daily sama yang fatnya itu sendiri kan. Kalau misalnya kita tadi bahas soal pentingnya sterilisasi pada kucing. Nah di sini kita kan punya produk fat nih, salah satunya itu fat ya, Naturalbase Fat Recovery and Immune. Kalau misalnya di sini itu kan kita bisa si produknya itu bisa dipakai buat pasca steril ataupun kucing yang sedang sakit. Nah di sini itu kan kita ada beberapa jenis nih, kayak dry food-nya, ada yang wet-nya, ada yang fluid-nya. Nah ini tuh cocok buat kucing-kucing kalau misalnya udah steril, buat mendukung ngebooster penyembuhannya. Kayak kalau misalnya di kita ada yang fluid nih, kan kadang biasanya ada beberapa kucing yang setelah pasca steril tiba-tiba drop ataupun mereka nggak mau makan ataupun minum. Nah kita kan ada yang fluidnya nih. Nah itu tuh bisa pakai yang fluid ini yang biar bisa dipipetin, jadi bisa disuntikin ataupun apa gitu, ada caranya, mungkin dokter yang lebih paham gitu kan kalau pakai yang fluid itu kan. Nah, ada pun yang dry juga yang mungkin udah biasa bisa makan pakai yang dry ataupun yang wetnya gitu. Nah terus tadi kan menyinggung soal urinary ataupun gangguan-gangguan pada saluran kemih. Nah, kita juga kan ada juga nih produk yang fatnya, yang urinary tract itu khusus kucing dan anjing juga. Nah, selain itu juga kita juga punya yang daily foodnya nih, yang herbalnya buat kakak-kakak mungkin yang perawatan untuk mencegah ataupun sedang perawatan urinary-nya, kayak yang NB herbal itu yang warna hijau apa biru gitu kalau saya kurang lebih yang gitu. Terus di sini juga kan saya juga menekanin nih, kalau misalnya di NB itu kan produknya itu kan natural tuh, kayak bahan-bahan alami. Terus kita juga no pork dan gluten free, terus kita juga low salt, rendah garam, terus juga kita juga banyak herbal-herbal alami yang di dalamnya gitu, kayak misalnya ada chrysanthemum, ada rumput laut yang banyak kegunaannya gitu buat anabul gitu kan. Terus juga high protein dari dari animal itu sendiri gitu. Terus apalagi ya, bentar ya, saya coba lihat lagi. Mungkin itu aja sih, tadi udah saya sampaikan semuanya soal fatnya.
Karena di sini kan kita cuman fokus ke produk yang perawatan pasca steril kan. Jadi mungkin saya di sini pengen menyampaikan produk ya NB Recovery and Immune. Mungkin dari Dokter Andi ada tambahan atau pernah pakai produk NB Vet yang recovery ini gitu. Mungkin ada pendapat lain menurut dokter kayak gimana? Gitu. Oke, kebetulan di PetVet sendiri salah satu brand yang dipakai adalah emang Naturebridge DNB gitu ya. Untuk kasus-kasus habis operasi biasanya kita menyarankan untuk diberikan yang tadi NB Recovery. Karena apa gitu ya? Karena biasanya kalau setelah habis operasi gitu ya, ketika dikasih makan dry food tentu nggak bisa, atau biasanya nafsu makannya berkurang, nggak mau makan gitu ya. Sedangkan ketika dikasih recovery dari segi rasa, aroma biasanya itu cukup menggugah nafsu makan dari anabul itu sendiri. Jadi biasanya jadi lebih makan. Jadi lebih nafsu makannya lebih meningkat gitu ya. Terus selain itu juga tentu kandungan di recovery itu kan dia lebih tinggi nutrisi ya, tinggi vitamin juga. Jadi tentu mendukung untuk persembuhannya lebih cepat. Paling itu aja sih. Oke, paling itu sih kalau dari Naturebridge itu sendiri, Kak. Oke. Quiz time. Udah mepet waktunya. Iya, udah mepet banget. Yang bisa jawab langsung di chat ya. Dok, ada berapa pertanyaan? 6 ya? 6 ada 6 pertanyaan dari Dokter Andi. Kemudian ada 3 pertanyaan dari Naturebridge, 1 pertanyaan konyol dari saya. Jadi ada 10 pemenang. Oh. Yuk, silakan dokter. Mungkin dari dokter duluan. Yang jawab duluan di chat ya. Yang di chat duluan ya. Oke. Nanti terus kalau misalnya benar, tinggal jawabannya benar, paling cepat dan tepat. Misalnya cepat dan tepat. Gitu. Belum, Mami Aga dia udah terima kasih hadiahnya belum? Silakan dok. Mau dibantu? 6 pertanyaannya. Halo. Atau dokternya mau Maaf, sendiri? koneksi saya tadi terputus soalnya. Jadi agak. Oh gitu. Oke. Boleh dibantu mungkin? Oke, bisa. Oke. Aku ini ya, aku sampaikan pertanyaannya ya. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Berapakah usia minimum kucing betina untuk dapat dilakukan steril? Mbak Kristina duluan. 6 bulan, benar nggak dok? Mbak Kristina Dwi. Iya, minimum benar 6 bulan ya. Oke, tapi dianjurkan sebaiknya 1 tahun. Oke, dianjurkan. Tapi pertanyaannya adalah minimal ya. Berarti minimal, jawabannya ya. Oke. Nanti Mbak Kristina japri ke DM langsung ke Peduli Kucing ya, ke Instagram Peduli Kucing ya, untuk detail alamat. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Tanda kucing yang sudah disteril. Biasanya untuk TNR nih, ada tandanya. Nama tandanya apa? Oke, Kak Korinya tadi disconnected. Mungkin aku aja yang sebutin ya yang Aku putus nih tadi. Tadi yang menang siapa dulu? Bentar, aku lihat dulu. Aku keputus. Tadi yang tanda. Yang pertama di sini yang Caroline ya. Oke, Caroline jawabannya itu ya. Yang soalnya aku keputus tiba-tiba sinyalnya hilang. Ya, Caroline.
Oke, Mbak Olin nanti ini ya, Japri ya. Pokoknya semua yang berhasil menang benar, pertanyaannya dijawab dengan benar dan tepat, itu nanti DM langsung ke Instagramnya Yayasan Peduli Kucing. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Pet sama Instagramnya Bridge. Bridge Indonesia. Yang ketiga, pertanyaan ketiga ya. Setelah melahirkan, kucing betina dapat dilakukan steril setelah kitten berusia minimal berapa bulan? Siapa tuh duluan? Ini Amel. Kok jadi susah nyebutinnya. Amelia Sagita. 2 bulan, benar nggak dok? Iya benar. Jadi minimalnya 2 bulan ya. Oke. Yeay. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Nama lain dari steril kucing jantan adalah nama lain dari pertanyaan siapa nih? Mbak Mira bilang kastrasi. Ya, kastrasi juga benar ya. Kastrasi benar. Oke, berarti pemenangnya Mbak Mira ya. Mbak Mira Handila. Nanti Japri ya, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Berarti pada nyimak ya. Nama lain dari steril pada kucing betina adalah, ayo lo. Pak Anjani duluan. Spay, benar nggak dok, Spay? Iya benar, jawabannya Spay ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir. Ayo, pertanyaan terakhir. Perilaku kucing jantan yang menandai teritorial disebut. Ayo, perilaku kucing jantan. Mbak Olin udah pernah, udah menang, nggak boleh ikut lagi. Ayo siapa lagi yang kasih jawaban? Ya udah menang, ya udah tadi berhasil menjawab, harus gantian. Perilaku kucing jantan yang menandai wilayah ya, teritori, itu disebut apa? Spraying atau marking ya. Jadi spraying atau marking jawabannya sama-sama benar ya. Ini yang duluan jawab Mbak Olin udah. Ini Mas Andi. Oh sama nama dokternya. Sama dokternya. Mas Andi ntar jangan lupa DM ke Peduli Kucing ya. Jawabannya spray. Oke, 6 pertanyaan udah terjawab semua. Berarti tinggal dari Naturbis kasih pertanyaan 3 pertanyaan. Ayo silakan Mas. Oke, kalau dari aku pertanyaannya, tadi udah dijelasin soal produk ya. Jadi sekarang sebutkan jenis-jenis Naturbridge Pet Recovery and Immune. Ayo lo, nyimak nggak tadi? Ulang coba Mas pertanyaannya. Itu yang tadi kan ada 3 jenis tuh, ada 3 jenis dari Naturbridge Immune sama Recovery itu apa aja? Ayo, pertanyaan dari Naturbridge. Menunggu. Tadi Naturbridge apa? Ada 3 jenis ya? Ya. Yang pasca sterilisasi kah? Sifazakia. Sudah ada yang jawab? Sudah ada Sifazakia. Iya, Sifazakia. Oh, Mbak Siva. Udah benar itu? Udah benar. Benar kah, Mas Aldi? Oke, sip. Pertanyaan kedua, Mas. Pertanyaan kedua, sebutkan 6 keunggulan produk NB. 6 keunggulan produk NB. Tadi udah saya sebutkan. 6 banyak banget. 6 keunggulan dari produk Naturbridge. Kita cari yang paling banyak dan mendekati aja kalau saya nggak sebutin 6-6-nya. Mbak Olin, udah menang, atulah kasih yang lain. Ini gak apa-apa, bisa dikontekan buat yang bawahnya tuh, kalau bisa ada bener.
Ayo, siapa lagi nih yang duluan? Ini juga Mbak Siva juga udah. Pak Agil bilang rumput laut Chrysanthium. Emang ada ya? Ada rumput laut Chrysanthiumnya? Itu bahan herbalnya. Pak Anjani tadi udah menang. Terakhir siapa nih? Aku nggak boleh menang lagi ya? Iya, jawabannya itu. Dari Mbak Happy P, bahan natural, herbal low salt, no pork. Ayo Mas, silahkan dipilih deh, ini banyak banget ini. Iya, aduh, Happy P kah? Yang belum, happy P ya, deh. bahan natural, herbal low salt, dan no pork. Oke. Oke, yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Sebutkan salah satu bahan herbal Nature Bridge. Nah, sebutkan salah satu bahan herbal Nature Bridge. Ini udah ada yang jawab. Halo. Itu tadi disebutin lagi, Gil, jangan ditulis itu tadi. Jangan tulis itu tadi, disebutin atulah. Oke, ini ada dari Mbak Ramadhani ya? Apa Pasya? Pasya apa? Kalau Pasya nopo kan bukan ingredients ya. Itu sih ada harusnya ya? Chrysanthemum sih, bukan Chrysanthium. itu jadi salah. Gimana nih? Oke, kalau ada yang tahu lagi coba cari yang paling tepat. Ayo terus. Ayo satu lagi biar cepat. Itu Christina dulu udah kan. Itu salah ya? Tapi salah ejaannya kan maksudnya. Iya, Nama Latinnya salah. Iya. Ya, tolong Mbak Ramadhani dicontek. Ini udah nih Mirahandila. Mbak Mira tadi udah. Oh, udah ya? Mbak Mira tadi udah menang. Mbak Mira tadi udah. Mbak Mira yang jawabannya Dok Andi tadi. Ayo dong yang lain. Happy juga udah. Ya udah tadi itu sebenarnya Agil tuh udah Mbak Agil tuh udah jawab terus dia cuma bilang itu tadi. Mana ya? Gimana nih? Nah, itu Pasa Karunia. Pasya. Iya. Pasya Karunia. Bilang apa dia tadi? Chrysanthemum. Scroll dulu. Disebutin atau lagi udah dibilang itu tadi. Ya udah itu Kak Pasya Karunia Kak. Pasya Karunia Chrysanthemum. Oke. Gitu ya. Oke, Bapak ini Mas Pasya atau Mas Pasya kali ya? Ya. Bisa nanti japri ke peduli kucing ya. Oke. Terus aku pertanyaan terakhir. Tadi kalau perhatiin dokternya, di belakang dokternya tuh ada lemari kan? Itu paunya ada berapa coba? Di belakang tadi background dokternya kan ada lemari, terus ada gambar pau-pau gitu kayak itu ada berapa buah? Coba, ayo berapa buah? Tadi merhatiin nggak yang udah nonton? Ada berapa buah pau di lemari belakang dokter Andi Bahtiar? Ayo, ada berapa? Ayo dok, bener nggak dok? Ada berapa tuh? Redmi Note 11 siapa ya? Namanya Redmi Note 11. Namanya siapa mas, mbak? Ini Redmi Note 11. Jawabannya ada 4 ya. Ada 4. Nah ini yang nomor dulu, yang duluan ini, tapi namanya aku nggak tahu Redmi Note 11 siapakah? Misteri banget. Nanti ada yang ngaku-ngaku. Ayo ngaku ini Redmi Note 11 siapa? Atau masih apa nih Redmi Note 11? Tuh Kak Redmi katanya. 4 ya dok ya, bener ya? Iya betul. Tapi ini siapa ini Redmi Note 11? Ntar ada yang ngaku-ngaku ngejawab di peduli kucing saya Redmi Note 11. Ntar aku bisa cek deh. Mas apa nih Mas atau Mbak Redmi Note 11 nih? Yang jawabannya bener ya, Dok Andi ya? Iya benar, jawabannya 4 ya. Ada 4 pau di belakang itu belakang itu tempat istilahnya
kayak cat condo atau apa istilahnya undakan kucing atau lemari Enggak, dia jadi atau cuma ini ruang periksa ya, ruang periksa di pet vet. oh. Tadi saya mikir Eh, agak kasar sih sunset bukan sih. Lucu kalau ada motif Untuk gitu. ruang periksa pet vet sendiri lumayan nyaman dan besar. Oh, oke. Jadi itu ruangan pet di belakangnya ada lemarinya ya, lemari. Iya benar. Aku pikir apakah itu istilahnya untuk cat condo gitu. Ternyata bukan lemari. Oke, segitu aja. Berarti teman-teman kita udah ngabisin waktu 1 jam. Oke. Jangan lupa nanti bulan September kita ada lagi. Namanya ada lagi. Terus buat para pemenang jangan lupa nanti japri ya. Siapa yang oh, Red Linot, Leli itu namanya. Oke, Leli. Oke, berarti Mbak Leli ya. Mbak Leli nanti mungkin bisa japri ke Instagramnya Peduli Kucing untuk kasih alamat lengkap biar kita bisa nanti kirim hadiahnya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari Dr. Andi dan Mas Aldi? Silakan. Nggak ada sih kalau dari saya. Untuk saya sih cukup, paling terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Oh ya, nanti Agustus ini juga kita udah ada di IIPE gitu loh. Nanti ada kalau di teman-teman IIPE mau juga ya? mampir di IIPE, Iya, ada misalnya Natubridge juga di IPE nanti. ya ada stand pet juga kan di IPE, ada stand Natubridge juga di IPE. Bulan Agustus. Dan bulan Agustus ini juga kita ada 2 tempat steril juga di Bandung sama di Cikarang. Kalau yang Bandung kita baru mau open pendaftaran nanti. Jadi Di mana Kak di Bandung? Itu di Gloria Vet. Oh, Gloria Vet. Iya, tahu. Jadi kalau misalnya ini sampai jumpa ya, kalau mau nanti off air mungkin bisa mampir ketemu langsung dan dokter-dokter dari Vet, Dok Eka itu mungkin di IPE ada stand kan ya? Oh iya. Iya, pet ada stand di IPE. Oke. Ya. Jangan lupa mampir ke Natubridge juga ya. Jadi bisa mampir gitu. Oke. Ya teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. September ikut lagi ya webinar kayak gini lagi. Asik kan? Terima kasih.